Berarti bener Pak, Bapak kenapa nyelonong? Karena mobilnya mati, gak bisa direm. Ya makanya gini aja, Bapak salah kalau salah. Jadi ini gue habis nganterin customer tadi di jalan, ketabrak mobil gue ya. Dan orangnya juga nggak mau tanggung jawab, ngerasa nggak salah. Yang jelas-jelas dia salah, tiba-tiba keluar. Ya emang sih lihat sih dia mau keluar gitu. Tiba-tiba jeger aja. Yang logikanya tuh ya kalau gua yang salah nabrak pasti kenanya depan gitu. Ini dia samping, dia yang kena tuh samping mobil gua gitu. Gua mau minta tanggung jawab juga tadi nggak bisa, nggak mau, dia nggak mau tanggung jawab. Dia nggak ngerasa salah, malah suruh benerin masing-masing. Udah kayak gitu ya udahlah. Percuma debat-debat juga. Paling nanti kalau misalkan parah gue bawa ke asuransi aja, keluar duit 300.000. Gue udah hati-hati, orang lain yang nabrak dulu juga pakai motor. Dulu juga sama, motor yang nabrak gue, bukan gue yang nabrak motor. Ya udah selesaiin dulu yuk orderannya. Ini orderannya udah selesai yang barusan ya, 46.000. Selesaiin dulu yuk. Terus tagih jangan lupa. Tagih tolnya 15.000. Udah selesaiin dulu yuk. Terus cek pendapatan gue 300.000, 10 trip. Ini gue set tujuan aja ke rumah dah. Semoga aja masih dapat ke rumah ya, set tujuan. Yaudah jalan. Gue udah lemes sebenarnya tadi pas ketabrak begitu, anjir. Kok bisa gitu sampai nabrak begitu, anjir. Nanti gue tunjukin ya nyampe rumah aja. Kocak. Gue kalau tadi tuh kalau orangnya nggak ngotot sih, gue nggak bakalan permasalahin sebenarnya, percuma. Nih coy, ini gue tunjukin kerusakannya tuh, dari sini sampai sini. Dan ini yang copot nih, gue pasang dulu deh. Nih cuy, sementara gue pasang dulu ya. Jadi tadi tuh gue lagi jalan, tiba-tiba mobil keluar gitu kan. Belum keluar, masih jauh, makanya gue bisa lewat. Nah tiba-tiba nabrak samping gue, jeger. Gue jalan dong, kena semuanya. Ya itulah ya. Gue mau minta tanggung jawab juga, dia gak mau tanggung jawab, gak mau ganti gitu, percuma. Mau ngotot-ngotot kayak gimana pun percuma. Apalagi dia orang situ ya, dia ngerasa ada power daerah situ gitu. Tadi mobilnya mobil carry ya. Yaudah lah cuy, paling besok gua nggak narik ke Puri dulu, ngurusin ke asuransinya. Dari asuransi baru bawa ke bengkel gitu. Astaga, kenapa masuk sih? Aduh.
bapaknya lagi jalan, ada mobil di kiri lagi berhenti, mobilnya tiba-tiba jalan juga nabrak. Ada mobil. Akunya sih nggak apa-apa, maksudnya mobilnya, tapi tuh tahu udah tuh apa yang rusak tuh. Berantem dulu ini di pinggir jalan. Ini kayaknya udah selesai nih. Ada aja. Gak tahu lah, pokoknya udah. Sampai hancur begini. Udah tutup dulu Pak, tutup dulu. Itu ada mobil lewat. Berarti bener Pak, Bapak kenapa nyelonong? Karena mobilnya mati, gak bisa direm. Ya makanya gini aja, Bapak salah, kalau salah ngerasa salah. Karena Bapak mobil mogok nggak bisa direm, udah otomatis nggak bisa direm. Makanya nyelonong ke mobil saya. Terus gimana kalau itu perlu jawabannya? Ya udah, sama-sama ke bengkel, tapi Bapak benerin punya saya. Gimana? Saya bayarin punya Bapak. Ya dari awal kalau emang ngerasa salah, mobil mogok, saya tahu mobil mogok, Pak. Bapak mobil mogok nggak bakalan bisa direm. Makanya turun dulu sini, selesaiin dulu. Nih Pak, logikanya gini, mobil, iya, turun situ aja. Kalau di awal Bapak ngomong kayak gitu, ini kan mogok. Logikanya gitu kan Pak, mobil mogok nggak bisa direm, susah direm. Bapak nyelonong. Pak, tadinya kan saya mati, itu loh. Iya mati. Kalau Bapak tuh nyelonong Pak, jelas-jelas nyelonong Pak. Itu tuh agak jauh, makanya saya pas ke samping sini baru kena tuh karena kedorong. Baru kena, Bapak itu agak nyelot kiri gitu. Enggak Pak. Enggak gimana Pak? Mau lihat kamera saya, ada Pak. Ini buktinya mobil saya nggak hidup nih. Iya makanya itu Pak. Kenapa Bapak nggak bisa nyelonong begitu? Karena remnya mati. Udah, kalau gitu nggak benerin sendiri di atas Pak. Saya udah ini, saya aja mobil pinjem nih Pak. Saya nggak masalahin itu sih Pak sebenarnya. Kalau Bapak di awal baik-baik, Bapak di awal aja ngotot-ngotot. Iya, saya kan nggak bilang di awal saya nggak mau. Iya bener. Gini, Bapak yang bener logikanya. Gini, logikanya gini, mobil mogok pasti rem mati, susah Pak. Iya. Itu nyelonong pasti, nggak bisa direm, dibelokin pun keras sama. Makanya itu saya tuh nggak mau minta tanggung jawab, tapi lebih ke etikanya aja. Bapak tiba-tiba tiba-tiba Bapak nggak mau ngaku kesalahan Bapak. Iya bener, Bapak yang bener, Bapak di jalan utama. Nah bener, nggak apa-apa. Kalau Bapak dari awal udah ngaku salah, saya nggak bakalan udah salah, masalah. minta maaf. Udah Pak, udah. Iya, ya. Nggak usah begitu Pak. Saya kalau saya tuh yang penting sama-sama. Saya di jalanan juga sering kayak gitu, ada masalah kan, betul. Nggak apa-apa. Saya juga gini Pak, saya juga gokar. Iya, gokar tahu sendiri, mobil rusak saya gimana caranya benerin gitu. Iya. Bapak tiba-tiba nongol kan. Nah itu, kalau Bapak di awal ngomong, ya maaf, saya juga nggak bakal permasalahan Pak. Saya juga tahu, karena saya juga biasa di jalan. Iya betul, ya udah deh. Udah kalau itu ya Mas. Lain kali udah. Oke. Enggak, saya tinggal di mana? Saya di Green Light Pak. Oh, gitu. Saya paling Saya juga asuransi. di komplek sini Pak. Saya paling asuransi Pak. Kalau Bapaknya di awal ngomongnya, ya udah ini karena emang salah gitu. Udah
Ya tapi kalau dibilang otomatis yang salah saya juga nggak otomatis saya salah semua kan, karena bapak juga kenceng kan tadinya ada motor banyak. Enggak kenceng pak. Saya Tapi nggak ada kenceng. motor depan bapak, ada motor banyak. Enggak. Motor udah jarang, tapi bapak di belakangnya juga. Pak, garis itu saya masih garis di sana loh. Iya. Ini masih garis di tengah-tengah situ, Pak. Ya udah. Ya itu dia coy. Jadi barusan gua habis cek untuk dashcam gua. Tadi itu gua nggak niat nge-vlog sih, makanya nggak prepare untuk alat-alat vlog gua gitu. Kamera juga tadi pakai handphone doang. Jadi tadi gua cek juga dashcamnya seperti apa. Dan gue juga tadi nggak bisa banyak ngomong juga, udah kayak gitu udah panik gitu kan. Tadi itu gue pick up dari BSD nganter ke Karangtengah, kenanya itu di sekitaran sebelum Karangtengah yang Pondok Aren ya, kenanya di situ. Jadi gue cek untuk dashcamnya, ternyata mobilnya itu gue di situ ngindarin. Tadi kan gue nggak bisa ngejelasin juga kan. Jadi mobil bukan jalan sih, itu berhenti. Yang jelas dia mati mobilnya gitu, mogok. Dan yang jelas gue ngindarin karena nggak jalan-jalan. Gue pikir nggak jalan-jalan nih mobil gitu kan, di gang gitu. Gue lewatin karena kan di kanan itu kosong. Kalau di dashcam mungkin mepet ya, tapi sebenarnya itu kosong. Gue bisa lurus sebenarnya. Dan mungkin karena guanya juga pelan, nggak kenceng. Kalau kenceng mungkin bisa lewat langsung. Karena gua juga pelan dan dia nyelonong terus, nggak bisa ngerem, jadi nabrak gitu. Kalau di dashcam kan kelihatan tuh kayak gua ini gitu kan, duluan dia kan, padahal dia diem, mobilnya tuh diem, nggak jalan sebenarnya. Emang kata bapaknya juga kan emang mogok mobilnya. Mobil mogok logikanya nggak bisa direm, gitu aja. Nggak bisa direm, mungkin bisa direm tapi nggak pakem, nggak bisa ngerem bener-bener kayak mobil nyala gitu. Sama setirnya juga nggak gerak coy, susah gerak kalau mobil mati gitu. Tadi juga sempat didorong kan dari seberangin ke seberang gitu. Dan gue juga nggak bisa minta ganti rugi gitu. Minta ganti rugi juga tadi ya percuma, bapaknya juga nggak mau ganti gitu. Ya entahlah siapa yang salah. Ya masih untung sih mobilnya masih ada asuransi ya, gue bawa ke asuransi gitu. Nanti gue tunjukin dah cara ngeklaimnya, terus habis dari asuransinya bawa ke bengkel gitu sampai selesai gue tunjukin juga ya. Ya itu dia coy. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa sih. Resiko gua sendiri kali ditanggungnya, itulah driver kayak gitu coy. Gua udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena udah capek gitu kan di jalan. Tadi juga udah panik, mobil rusak gitu. Ya udahlah coy, gimana nanti aja, capek gua. Ya udah segitu aja paling ya untuk kontennya. Makasih semuanya. Thank you for watching.